Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Anis Saila Fajrin, NIM 52221100685 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Saya mengajar PAI di SMP Negeri 13 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9J dalam rangka melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Mohon saran dan masukannya supaya kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi dalam rangka memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Wizdan Zahra. Ya. Berarti yang tidak masuk ada 6 orang ya. Sekarang silakan dibuang sampahnya, lihat kanan kirinya atau di kolong mejanya kalau masih ada sampah. Ya, tolong dibuang dulu ya. Di atas meja siapkan hanya buku pelajaran PAI dan alat tulis. Ya, pagi, siang, malam. Terakhir, tepuk 2, 1, 3. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan semuanya. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu iman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita bahas materi ini, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin bab apa? Toleransi dan menghargai perbedaan. Surat apa? Surat apa? Al-Hujurat ayat. Ya, sekarang kita masuk ke materi iman kepada hari akhir. Berarti materi ini adalah materi yang berkaitan dengan keimanan, akidah. Ya, berarti maksudnya ke rukun iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5. Ya, jadi kita mau belajar rukun iman yang ke-5. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Balkis tolong bacakan rangkaian pembelajaran melalui penerapan dalam penerapan model problem metode diskusi. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian iman pada hari akhir melalui slide presentasi penampilan, menunjukkan dalil nafi tentang hari akhir serta
kalian coba amati ya. Mungkin ada yang juga pernah mengalami ini dari berita ya. Video ini kaitan dengan isu yang pernah berlangsung dulu di tahun 2012, masih ingat? Ya, dengan berita ini kita jadi pelajaran juga ya buat kita ya. Artinya kita tidak percaya dengan hal ini, namun kita bisa lihat bagaimana huru hara orang ketika menghadapi yang namanya hari akhir. Sekarang yang kedua ya, ini mah video tentang gambaran materinya secara umum. Yang kalau diperhatikan ini nanti jadi bahan buat kalian untuk kegiatan belajar hari ini. Menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah Gimana perasaannya sekarang setelah nonton video? Pengen tobat, masya Allah ya. Minimal punya itu, jadi artinya kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kita mau berusaha untuk memperbaiki ya. Karena setiap orang pasti ada salahnya, ada hilafnya, ada lupanya. Tapi yang baik adalah bukan orang yang dari kecil sampai dia meninggalnya baik terus ya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia mau bertobat, dia mau memperbaiki diri. Itu. Sekarang kita kuatkan dengan beberapa kaitan dengan materi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Ya, jadi kita mengakui ya, ini kan hal gaib, tapi kita mengakui setelah meninggal, walaupun kita belum mengalaminya, kita yakin, kita percaya bahwa setelah meninggal itu ada kehidupan di alam akhirat. Juga aku mesti baca. Terima kasih, artinya baca. Diingat-ingat ya, ayatnya sudah apa. Nah, sekarang kita coba masuk ke jenis-jenis kiamat. Tadi ada dua ya, satu kiamat yang kedua kiamat terakhir ya, sebelum kita masuk ke diskusi, ini tahapan proses kehidupan manusia. Tadi ada di video juga ya, satu yaumul apa tadi? Namanya yaumul barzakh, alam kubur. Kita kan nggak langsung ke akhirat ya, tapi kita masuk dulu ke alam kubur. Kita dari tanah, berasal dari tanah, kembali ke tanah. Jadi ketika meninggal dikain kafani, terus nanti dikubur di dalam tanah ya. Artinya seluruh manusia dimasukkan ke dalam kubur. Yang kedua yaumul apa artinya? Hari apa itu? Hari dibangkitkan. Jadi setelah manusia semua meninggal, kan nanti ada tiupan sangkakala ya oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama hari kiamat semua hancur, tiupan kedua semua dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan itu manusia dari berabad-abad, dari zaman Nabi Adam semuanya hidup kembali. Kebayang? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena kalian sudah bentuk kelompok ya. Kelompok satu mana? Ini 2, 3, 4. 4 mana? Ini. Lihat ini kelompok 3. Iya. Ini cuma kelompok 5 ya. Di 1, 2, 3 ada 5 kelompok. Ibu akan membagikan satu buah kertas. Ini adalah lengkap kerja peserta didik atau LKPD ya. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Di sini ada gambar. Nanti kalian lihat gambar ini ya. Ada gambar gunung meletus. Ini ada gambar apa? Coba identifikasi ya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan gambar ini ya. Kan tadi di awal ibu udah kasih bekal ya, bekal pengetahuan tentang iman kepada hari akhir, dari pengertian, dalil, jenis-jenis sampai ke hikmahnya ya. Nah, kalian sekarang diskusikan dengan teman sekelompoknya untuk mengamati gambar ini, kemudian dipecahkan atau dicari solusinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti setelah kalian tulis, setelah diisi, dikasih waktu kurang lebih 30 menit. Nah, nanti dipresentasikan hasilnya ya. Jadi nanti langsung berkelompok ke depan mempresentasikan hasilnya. Pasti hasilnya berbeda ya, meskipun ada yang sama, cuman karena ini pendapat masing-masing kelompok, jadi pasti ada perbedaan.
Jadi tolong isi dengan jawaban yang paling bagus ya, yang lengkap. Mau lihat di buku paket boleh, mau cari referensi lain juga boleh ya. Bisa dipahami sampai sini? Yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing terkait dengan materi iman kepada hari akhir. Ya, semuanya perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh diajukan di akhir presentasi ya. Silakan. Saya Wisdan dari absen 34. Saya Baptis dari absen 5. Saya Hadi dari absen 13. Saya Akmal dari absen 21. Saya Arya dari absen 2. Saya Zara dari absen 35. Saya Raffi dari absen 24. Saya Marisa dari absen 15. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1. Apa pendapat Anda tentang gambar 1 dan 2 tersebut? Gunung terus merasakan para warga karena letusan dari gunung tersebut menyebabkan musibah. Orang meninggal sedang disolati oleh kerabat dan sedang didoakan. Menurut hasil diskusi dari kelompok 2, pernyataan 1, judul yang tepat untuk peristiwa pada gambar 1 dan 2 adalah kiamat kubro. Gambar 1 yang menunjukkan peristiwa terjadinya gunung meletus di suatu tempat. Gambar kedua menunjukkan kegiatan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat mayit untuk orang meninggal di masjid. Dan keduanya merupakan fenomena kiamat kubro. Pertanyaan 5, apa usahamu agar mengimani hari akhir dengan penuh keyakinan, mempercayai dan meyakini adanya hari akhir, selalu berbuat baik dan tidak berani berbuat maksiat, memelihara diri dari perbuatan dosa, selalu mempersiapkan bekal untuk hidup di akhir. Pertanyaan kedua, apa pendapat Anda tentang gambar ke-1 dan ke-2 tersebut? Pada gambar pertama menjelaskan tentang gunung meletus dan bebatuan berhamburan. Hal ini termasuk ke dalam jenis kiamat kubro. Pada gambar kedua menjelaskan tentang seseorang yang sakit kemudian meninggal dunia, merupakan contoh kiamat kubro juga. Pertanyaan nomor 5. Apa usahamu agar dapat mengimani hari akhir dengan penuh keyakinan? Percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Terima kasih kelompok 3, silakan kelompok 4. Pertanyaan nomor 1, apa judul yang pertama menjelaskan tentang peristiwa pada gambar 1 dan 2? Gambar pertama itu memperlihatkan tentang gunung meletus, sedangkan gambar kedua memperlihatkan orang-orang yang sedang salat jenazah karena ada seorang yang kemudian meninggal dunia. Pertanyaan nomor 3, menurut Anda mengapa terjadi peristiwa seperti itu yang terdapat pada gambar 1 dan 2? Pada gambar ke-1 terjadi peristiwa gunung meletus. Hal ini termasuk ke dalam kiamat kubro atau kecil. Gunung meletus dapat terjadi akibat endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Sedangkan pada gambar kedua termasuk ke dalam kiamat kubro atau kecil karena peristiwa meninggalnya manusia sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah SWT untuk orang tersebut.
Pertanyaan nomor 5, apa usahamu agar dapat menikmati hari akhir dengan penuh keyakinan? 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 2, senantiasa beramal soleh. 3. Berbuat baik kepada sesama. 4. Muncul rasa takut berbuat maksiat. 5. Mempersiapkan diri dengan baik. Apa pendapat Anda tentang gambar 1 dan 2 ruang gambar di atas termasuk di atas figura yang meninggal sebagian rumah manusia? Pada pertanyaan ketiga, menurut Anda mengapa terjadi peristiwa seperti yang terdapat pada gambar 1 dan 2? Terjadinya bencana alam entah karena ulah manusia atau bukti gejala alam juga tidak diketahui kapan datangnya. Kiamat kubur itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, dijadikan pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sikapmu jika terjadi musibah dan menimpa beberapa wilayah di tanah air seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami? Peduli terhadap orang lain, menolong dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi orang-orang yang terkena bencana. Pertanyaan kelima, apa usahamu agar dapat mengimani hari akhir dan penuh keyakinan? Selalu mempersiapkan bekal untuk hidup di hari akhir, membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan itu, kita tidak pernah kehilangan arah. Terima kasih. Coba semuanya kasih aplaus buat teman-temannya. Jadi tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mewakili menjawab hasil diskusinya kaitan dengan KPD yang dikerjakan aja. Kita lihat ya, kita analisis sekilas nomor 1. Apa judul yang tepat untuk gambar di atas? Coba Ibu minta jawaban kelompok 3. Judul yang tepat adalah Kiamat Sugro. Apa yang menjadikan itu Kiamat Sugro? Karena tidak menghancurkan seluruh isi dunia. Apa saja itu contohnya, gambar apa saja? Contoh gambar ke-1 adalah gunung meletus. Contoh gambar kedua, orang meninggal. Oke. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Ibu minta kelompok 4. Hasilnya tadi diomongkan lagi. Pada gambar ke-1 ada terus termasuk ke kiamat sugro soalnya udah kalau gambar kedua ada orang yang meninggal, terus orang tersebut tadi di salat jenazah sama orang yang masih hidup. Oke, itu ya, kebayang ya sama teman-teman yang lain yang nggak maju ke depan. Jadi bisa memahami ya isi gambar itu kaitan dengan kiamat sugro, ada yang meninggal, kemudian ada gunung meletus, dan itu terkait dengan kiamat kecil, ya seperti itu. Yang nomor 3, coba Ibu minta kelompok 1. Kenapa terjadi peristiwa itu? Kenapa bisa terjadi gunung meletus sama orang yang meninggal? Prediksi untuk gunung meletus, kalau yang meninggal, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Ya. Yang kita tahu adalah waktunya, setiap orang misteri waktunya untuk kapan dia meninggal, ya. Terus kita mempersiapkan. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok 1 yang udah berapa? 3, 4, 1. Coba kelompok 2 jawab pertanyaan nomor 4. Gimana sikapnya kalau terjadi bencana alam di Indonesia, baik meletus dan sebagainya? Apa sikap kalian? Saat ini bencana, kita sudah selalu menghindarinya, bukan berdiam diri dan pasrah dengan keadaan, dan juga harus ikhlas menerima setiap kejadian bagaimanapun terjadi semua hukum dan ketetapan yang Allah berikan. Jadi kita menghindarinya ya, maksudnya menghindari itu ya tidak berpasrah atau ada gempa ya udah ya Allah aku pasrah aja gempa gitu ya, enggak, tapi benar-benar cari solusinya. Kira-kira sikapnya apa kalau kita menghadapi? Kenapa sih bisa terjadi banjir? Kenapa bisa terjadi tsunami? Ada nggak peran kita manusia yang menyebabkan itu? Ada. Apa? Buang sampah sembarangan. Ada lagi? Penebangan pohon secara ilegal. Atau liar ya? Ada lagi? Ya, itu salah satunya ya. Jadi bencana-bencana alam salah satunya diundang dari kita juga ya. Termasuk meninggal dunia meskipun itu memang takdir. Tapi kalau kita sakit ya tentu jangan pasrah ya. Sakit udah aja tiduran ya, tentu bisa jadi meninggal kalau tidak diobati ya. Jadi harus juga ada upaya. Tapi kalau sudah berupaya kita kembalikan ke Allah. Kalau memang sudah saatnya meninggal pasti meninggal, gitu ya. Terakhir, apa usaha
untuk mengimani hari akhir kelompok 5? Ya, jadi perbanyak bekal. Pertama buat semuanya boleh sampai sini ada pertanyaan dulu. Alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah menyaksikan di awal, kita sudah amati sebuah video, kemudian kalian diskusi per kelompok kaitan dengan gimana menghadapi fenomena alam kaitan dengan iman kepada hari akhir ya. Ada kiamat kubro, ada kiamat kubro ya. Kemudian gimana cara kita untuk mencari solusinya gitu ya, ketika kita tahu bahwa kita itu hidup di dunia hanya sama ya. Sekarang coba ibu pengen satu atau dua orang menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Hari ini yang sedang dipelajari oleh kita dengan Bu Anis adalah tentang kiamat sugro dan kubro atau iman kepada hari akhir. Sudah. Lalu pesan apa yang harus didapat, sehingga apa yang harus kita lakukan setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir? Yang kita harus lakukan memperbanyak amal baik dan mengurangi amal yang buruk. Oke, mantap. Satu orang lagi perempuan yang menyimpulkan. Humaira. Humaira hari ini belajar apa dan dapat apa? Belajar tentang kiamat, belajar tentang jenis kiamat, ada kiamat sugro, kiamat kubro, terus juga ciri-cirinya kayak gimana. Apa pesan atau ilmu yang didapat setelah belajar ini? Lebih memperbanyak amal, terus juga waspada terhadap hari akhir. Jadi kita mawas diri ya, seperti itu. Terima kasih untuk Hardi dan Humaira ya. Jadi itu ya, bisa dipahami semuanya. Bisa. Jadi hari ini kita sudah belajar banyaknya, alhamdulillah. Artinya setelah kalian mempelajari materi ini, satu minimal kalian punya sikap apa? Mawas diri. Tahu mawas diri? Ya, jadi kita merasa diawasi ya. Artinya kalau kita merasa diawasi, baik kita sendiri ataupun kita sedang rame-rame, kita tahu gitu Allah akan selalu melihat kita ya. Jadi kita juga nggak ada yang lihat, tapi kan Allah melihat ya. Jadi kita punya perasaan dilihat, jadi kita juga takut atau malu ya, kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, apalagi sekarang tantangannya lebih banyak di handphone ya. Hal yang nggak kita ingin tonton, tapi di handphone itu bisa jadi muncul ya. Nah di situ apa yang muncul, apa yang dijadikan tantangannya keimanan kalian. Kalau kalian takut sama Allah, kalau kalian punya perasaan tadi mawas diri, sekalipun sendiri ataupun bareng-bareng, kalian bisa untuk mengatasinya gitu ya. Artinya untuk hal-hal yang tidak harus ditonton, dilewat gitu. Untuk yang ditonton boleh dilakukan ya. Jadi sekarang lebih ke sana arahnya. Mudah-mudahan kalian bisa punya sikap mawas diri dan kalian bisa terus amalkan itu dalam keseharian kalian sehingga jadi bekal untuk kalian nanti. Kita tutup untuk pekan depan, silakan nanti dipersiapkan ya untuk bahan bacaannya. Kan tadi kita sudah pelajari materi secara keseluruhan, tapi secara umum ada satu lagi yang belum dipelajari kaitan dengan dalil nakil sama hubungannya dengan iman kepada hari akhir. Ya, nanti kita akan coba pelajari minggu depan dan setelah itu akan ada post test atau tes akhir. Jadi nanti kalian silakan baca-baca lagi bukunya ya. Kan hari ini sudah baca sebagian, nah minggu depan diperdalam lagi baca bukunya supaya nanti minggu depan ketika ikut atau melaksanakan tes akhir hasilnya bisa maksimal. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan ke Bu Anis via Japri ataupun ketemu langsung di ruang guru. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.